Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Delia? Alhamdulillah baik. Oke, eh, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Lutfi Gista Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan Bimbingan dan Konseling. Eh, di sini saya berperan sebagai konselor. Nah, eh, untuk selanjutnya, apakah boleh Delia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Delia. Eh, Alamat saya berasal dari Malioboro, Ciamis. Eh, Sekarang saya sebagai karyawan di salah satu pabrik begitu mungkin ya. Oke, apakah untuk menjalin apa tidak kecanggungan ya. Nah, apakah saya harus manggil Delia apa atau Teteh ataupun apa, dan Delia mau manggil saya apa nih? Eh, Akang ataupun Eh, baik. em, Mungkin kalau saya manggilnya Kang aja ya. Kalau Kang Gistranya manggil saya mah bebas apa aja, mau Delia juga nggak apa-apa. Oke, saya panggil Teh Delia aja ya. Ya, baik. Oke. Nah, Teh Delia, apakah Teh Delia sebelumnya pernah mengikuti konseling? Sejauh ini, selama saya kerja ya Kang, belum pernah mengikuti konseling. Oke, berarti ini baru pertama kali ya. Iya, Oke, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu konseling itu apa mungkin ya, untuk garis besarnya mungkin ya. Nah, iya, iya. konseling itu adalah suatu layanan untuk apa, membantu sebuah atau seseorang yang membutuhkan eh, bantuan dari kita untuk memecahkan permasalahannya. Nah, eh, dalam konseling juga terdapat azas-azas ya, yaitu azas kerahasiaan dan eh, azas kesukarelaan dan azas yang lainnya juga banyak ya. Nah, untuk azas kerahasiaan, kita jamin ya, rahasia atau masalah yang Delia ceritakan, Teh Delia ceritakan ya. Nah, Teh Delia terbuka aja ya apa yang dialami Teh Delia. Nah, kita jamin permasalahan Teh Delia akan kita simpan baik-baik. Nah, jadi yang tahu itu adalah kita ya. Jadi antara Teh Delia sama saya yang tahu permasalahan ini. Nah, tetapi ada mungkin eh, sesuatu ketika mungkin eh, pimpinan perusahaan membutuhkan Delia, apa yang Delia alami, mungkin itu adalah mengikuti persetujuan Delia terlebih dahulu, apa yang harus diceritakan kepada pimpinan mungkin ya. Nah, seperti itu. Dan asas kesukarelaan, nah itu tidak ada paksaan dari kita, jadi kita itu sukarela gitu kan, seperti itu mungkin ya. Dan mungkin saya juga memohon izin untuk merekam sesi konseling ini. Apakah diizinkan? Iya, boleh Kang, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, eh, juga eh, apa aktivitas hari ini yang Delia jalani, Teh Delia jalani? Hmm, untuk aktivitas hari ini, seperti biasa ya Kang. Eh, Maaf tadi ada gangguan sebentar. Eh, Aktivitas yang biasanya hari ini ya kayak biasanya mungkin ya Kang.
saya berangkat pukul 7 pagi dan pulang baru sore tadi, baru saja mungkin saya tadi pulang gitu mungkin. Kayak cuman tiap harinya saya berangkat pagi, pulang sore secara monoton itu. Hari ini sama aja gitu. Oke. Nah, eh, apa yang akan Delia selesaikan hari ini? Teh Delia selesaikan hari ini, atau bisa diceritakan permasalahannya seperti apa? Iya, makasih ya Kang. Sebenarnya mungkin untuk permasalahan saya mungkin nanti saya minta bantuan lagi ya untuk Akang buat merumuskannya. Yang pastinya tuh uh, tiap hari yang saya jalani di pekerjaan saya itu karena saya sebagai karyawan pabriknya Kang. Jadi berangkat pagi, pulang sore dan terus berulang seperti itu dari Senin sampai Jumat. Jadi mungkin terkesannya itu monoton sekali ya. Nah, yang saya rasakan itu karena monoton sekali kan, jadi makin ke sini saya rasanya itu semangat untuk kerjanya itu jadi nggak ada gitu loh Kang. Jadi saya ngerasa kalau kata pakai bahasa Sunda mah jadi kayak ngalayang gitu loh Kang. Benar-benar kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Oke, jadi permasalahan Teh Delia ini yaitu jadi monoton di dalam pekerjaan, sehingga eh, mungkin jadi itu aja yang harus dikerjakan tanpa mungkin ada perubahan, dan dari perusahaan juga tidak ada apa, mungkin tidak ada refreshing ataupun kegiatan-kegiatan yang untuk memicu karyawan itu untuk semangat dalam bekerja. Mungkin seperti itu. Iya Kang, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, eh, apalagi nih bisa dijelaskan lagi eh, seperti apa itu monotonnya ketika di dalam bekerja? uh, Monotonnya dalam bekerja itu karena kan kalau namanya karyawan pabrik ya kan jadi melakukan hal yang sama gitu kan. Uh, jadi kayak uh, kita teh ngerasanya teh ngelakuin hal yang sama terus. Jadi kan ngerasanya jenuh mungkin ya, jenuh terus kewalahan. Jadi kayak pulang-pulang teh udah ya capek ada, capek fisik ada, cuman jadi udah kayak apa ya, bener-bener hampa gitu loh Kang, bener-bener kayak pulang-pulang teh udah bener-bener capek mental juga kayak gitu. Jadi kayak uh, karena pekerjaannya monoton, mengerjakan itu terus berulang-ulang, jadi saya ngerasanya tuh udah nggak ada lagi semangat untuk kerja gitu. Oke. Jadi Delia ini sudah mungkin karena hal itu saja mungkin dapat memicu juga tidak semangat dalam bekerja, mungkin ya seperti itu. Oke. Eh, dari sesi konseling kali ini, eh, apa yang Teh Delia harapkan terjadi pada diri Teh Delia ini? Ya baik Kang. Yang diharapin tentunya mungkin kalau misalnya uh, Delia langsung berubah habis konseling ini kan mungkin itu terlalu terlalu muluk-muluk banget ya Kang. Mungkin saya minta sarannya aja dari apa, gimana caranya uh, ada masukan apa aja nih dari Akang supaya Delia ini bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, seperti itu. Bisa menemukan lagi semangatnya nih Kang. Itu mungkin ya. Oke, mungkin Teh Delia ini ingin menemukan semangat bekerja kembali, mungkin ya, apa yang di jalan pekerjaan yang
Teh Delia jalani pada eh, hari ini mungkin, dan seterusnya ingin semangat kembali mungkin ya. Semangatnya ingin dikembalikan kembali mungkin ya. Seperti itu. Iya, Kang, benar sekali. Oke. Nah, bisa dijelaskan semangat kembalinya itu seperti apa? Mungkin ini kali ya, Kang. Karena dia kan sebenarnya masih tergolong muda ya. Otomatis kan harusnya masih punya semangat lah gitu buat hidup gitu kan. Masih jauh lah gitu kan untuk hidupnya. Tapi ngerasanya tuh karena bekerjanya monoton, jadi kayak kelelahan dan benar-benar nggak punya semangat gitu kan. Padahal kan seharusnya ya kan masih muda gitu ya kan. Berarti harusnya masih semangat lah gitu, mungkin mungkin semangat semangat untuk kembali melanjutkan hidupnya itu loh kan, untuk kembali bekerja keras gitu mungkin kan. Oke, jadi semangatnya itu ingin mengembalikan semangat eh, dalam aktivitas pekerjaan yang Hedelia jalani sehari-hari mungkin ya. Oke, dan ada lagi selain itu? Selain permasalahan semangatnya kan mungkin kalau boleh cerita sedikit, jadi kan karena mungkin di pabrik itu banyak sekali apa ya, intinya jenjang usianya itu kan pada jauh-jauh ya kan. Nggak semuanya seumuran sama Delia, jadi ngerasanya tuh apa ya, lingkup sosialnya mungkin cara bertemannya itu mungkin Delia kurang mendapatkan sosial di sana gitu, jadi kayak susah untuk membaur, susah untuk berteman gitu, mungkin karena perbedaan usia itu mungkin ya kan, itu kali. Oke, jadi dari perbedaan usia itu sehingga susah untuk bersosial, dan Hedelia ingin eh, apa? Ingin bersosial mungkin ya dengan perbedaan umur seperti itu mungkin ya. Ingin juga menjalin hubungan antar sesama pekerja mungkin ya. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya mungkin ya. Nah, mungkin pertanyaan ini mungkin sedikit aneh ya untuk Delia pahami ya. Nah, eh, jadi eh, Delia boleh posisi tubuh Teh Delia itu rileks ya. Coba serileks mungkin. Oke. Nah, sudah rileks. Oke. Nah, kalau Iya sudah sudah Kang. kalau sudah rileks, tarik napas, buang. Oke. Tarik napas lagi, buang lagi. Oke. Sehingga benar-benar enjoy. Nah, oke. Oke, boleh tutup matanya. Oke. Boleh ditutup matanya. Oke, nanti jangan dulu dibuka setelah saya bilang buka matanya ya. Oke. Oke, bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Teh Delia itu pergi ke rumah, pergi ke rumah, dan terus sampai rumah karena perjalanan jauh dan juga capek, mungkin ya. Nah, Teh Delia itu pergi ke kamar. Setelah pergi ke kamar, Teh Delia karena badannya capek, jadi Teh Delia itu berbaring dan rebahan di kasur. Nah, karena capek, Teh Delia itu sampai ketiduran, dan sampai ketiduran sampai terbangun di
esok hari, nah esok hari terus eh, pada bangun esok hari Teh Delia permasalahannya itu tiba-tiba menghilang. Nah, oke, boleh membuka matanya? Oke, bagaimana perasaan Teh Delia? Perasaannya tadi sudah mungkin agak tenang sedikit, ya Kang ya. Oke, agak tenang. Nah, agak tenangnya itu seperti apa? Mungkin karena jadi lebih real saja mungkin ya Kang. Oke, apa yang Teh Delia lakukan eh, pada diri yang berbeda pada saat itu? Ah, Tadi dia bayanginnya Delia cuman menempatkan posisi Delia serileks mungkin, setenang mungkin, dan mengistirahatkan apa ya Kang, mungkin jiwanya ya Kang, jiwanya gitu kan yang uh, tadinya agak geruduk-geruduk mungkin ya karena capek atau apa, cuman tadi setelah membayangkan hal yang tadi tuh dicoba untuk lebih tenang aja mungkin kayak gitu. Oke, jadi perasaannya itu jadi tenang dan mungkin rileks juga mungkin ya. Oke, eh, adakah orang lain yang mengetahui bahwa ada yang berbeda pada pagi hari itu? Orang Saya rasa rumah, nggak ada deh. mungkin orang rumah atau orang tua mengetahui ada yang berbeda dari yang sebelumnya Teh Delia itu murung, mungkin suka wajahnya itu kelelahan. Nah, mungkin dengan pagi hari itu karena permasalahannya Teh Delia sudah selesai. Nah, apakah ada yang tahu orang rumah bahwa ada yang berbeda pada pagi hari itu? Ya mungkin uh, karena mama saya selalu menyapa setiap pagi ya kan, ya kan biasa ada yang membangunkan gitu. Mungkin karena tadi pas membayangkannya, Delia ngerasa karena udah tenang mungkin ya, jadi Delia menyambut orang itu dengan tersenyum, jadi mungkin mama yang biasa nyambut Delia pun merasakan gitu ya, karena mungkin Delia lebih tenang aja sama tersenyum gitu. Oke, eh, ada lagi yang mengetahui ada yang berbeda pada hari itu selain Mama Delia? Yang orang rumah, Ya, ya mungkin orang rumah lainnya ya, yang bisa merasakannya gitu. Mama, terus bapak mungkin. apa yang Mama Teh Delia sadari bahwa ada yang berbeda pada pagi hari itu? Mungkin bisa dibilang lebih, kan biasanya kalau kalau berangkat tuh kan karena berangkat terus pagi-pagi terus ya, ini kelihatan tuh kelelahan atau kayak gimana, cuman kalau yang pagi itu mungkin orang tua saya merasanya mata saya lebih hidup mungkin ya karena lebih tenang gitu, lebih bisa tersenyum. Mungkin melihatnya eh, bisa tersenyum dan mungkin wajah yang tadinya lelah mungkin sekarang bersemangat mungkin ya. Oke, kira-kira seperti apa respon Mama Teh Delia itu ketika melihat wajah Teh Delia itu kembali bersemangat mungkin? Uh, Kalau untuk respon mungkin karena orang tua saya tidak terlalu bisa mengutarakan perasaannya, yang pasti itu
uh, mama saya lebih ikut tersenyum juga dan memberikan kalau kata orang zaman sekarang mah positif vibes mungkin ya, enggak kayak gitu mungkin responnya seperti itu, bukan uh, lebih ke bukan respon yang kata-kata ngobrol dan sebagainya, cuman lebih ke beliau pun ikut tersenyum sama lebih yang ini apa memberikan sedikit uh, sapaan seperti itu mungkin. Oke. Nah, terus bagaimana reaksi Teh Delia ketika mungkin melihat atau mendengar reaksi Mama Teh Delia ketika melihat wajah Teh Delia itu mulai bersemangat lagi? Uh, saya bayanginnya rasanya tuh berdampak ke saya sendiri gitu. Jadi ke saya juga ngelihat itu tuh lebih semangat. Gimana ya? Ada rasa seneng gitu mungkin Kak. Oke. Mungkin Teh Delia merasakan ada motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Oke. Nah, eh, untuk sekarang coba katakan saja eh, apa saja mungkin ya, dan jelaskan sudah Teh Delia itu capai, yang Teh Delia rasakan setelah itu. Yang tadi setelah yang dicapainya itu apa aja, coba dijelaskan mungkin. Um, yang dari tadi yang Delia rasakan itu, yang Delia dapatkan itu mungkin perasaan yang lebih tenang, ada kesan bahagia, lebih semangat aja, terus uh, gimana ya? Oke, sekarang katakan saja semua yang tadi Teh Delia jelaskan. Nah, dan sudah Teh Delia capai yang tadi sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, um, mungkin dari yang tadi sudah Delia rasakan ya kan, yang Delia dapatkan, mungkin perasaannya tuh lebih tenang, terus ada harapan buat semangat lagi gitu loh Kang. Kayak bisa merasakan semangat lagi, terus apalagi tadi kan dalam bayangan tuh orang tua Delia tersenyum juga, jadi kayak itu makin membuat semangat buat Delia, balikin lagi semangat gitu, lebih gimana ya, lebih tenang gitu, lebih lega gitu loh Kang. Oke. Dan saat perasaan tenang tersebut, Teh Delia itu mungkin perasaannya paling kuat itu di bagian tubuh sebelah mana nih? Ah, mungkin karena rasa tenang gitu kan. Rasa yang tadi tuh yang dari rasa tenangnya tuh di sekitar dada mungkin ya Kang, di dekat jantung gitu. Pokoknya di sekitaran sini yang bikin tenang gitu, lega. Oke, baik. Sekarang saya ingin Teh Delia tutup matanya dan fokus pada sensasi puas yang dirasakan oleh Teh Delia, dan sambil menutup mata pegang pada bagian tubuh yang perasaan itu kuat mungkin ya. Oke, boleh menutup matanya. Oke. Nah, oke, fokus ya. Nah, perasaan ini besar atau kecil? Oke. Menuju ke luas. Oke, berarti besar umumnya. Iya. Oke, besar. Nah, berbentuk atau tidak berbentuk?
Oke, mungkin jaringannya ya. Oke, Oke. eh, tadi jaringannya ya mungkin ya. Iya, ya mungkin. Tadi terkendala teknis punya Kang. Oke, eh, jadi sampai ya. Oke, fokus kembali. Nah, oke, bisa menutup matanya Teh Delia. Oke, fokus kembali ya. Oke, perasaan ini besar atau kecil? Hmm, menuju ke besar sih Kang. Oke, besar ya. Berbentuk atau tidak berbentuk? Dan yang ngerasainnya bukan ke bentuk sih Kang, tapi lebih ke cahaya mungkin. Oke, berarti tidak berbentuk ya. Iya, Oke, berwarna atau tidak berwarna? berwarna. Oke, berwarna. Nah, seperti apakah warnanya itu? Silau kebiruan. Oke, silau ya. Mungkin lebih tepatnya biru mungkin ya. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin Teh Delia itu bayangkan mungkin ya. Nah, terus Teh Delia itu bayangkan kaki Teh Delia masuk ke dalam lingkaran yang berwarna eh, biru itu. Nah, dan membawa pikiran Teh Delia dan perasaan Teh Delia itu ke memori pertama kali munculnya perasaan tersebut mungkin ya. Nah, di masa lalu. Mungkin itu di saat SMA ataupun SMP kelas 1 maupun kelas 2 atau kelas 3. Nah, beritahu saya ketika memori itu muncul. Ketika saya melangkah, mungkin memori yang muncul kelas 3 SMA Kang. Oke, kelas 3 SMA. Nah, persisnya itu pada Teh Delia saat usia berapa itu? Kelas 3 SMA itu. Sekitar 17. 17. Oke. Nah, terus apa yang terjadi pada saat umur 17 itu pada saat mungkin kelas 12 SMA itu apa yang terjadi di sana? Saya membayangkan suasananya sedang upacara Kang. Oke. Suasananya seperti Seperti sedang upacara biasa hari Senin. terus Saya memakai seragam putih abu dengan kelengkapan atribut dan sedang memandu jalannya upacara sebagai protokoler. oke. Eh, pada saat itu eh, kenapa tidak bisa membuat Hedelia itu tidak merasa capek padahal setiap hari Senin itu upacara dan bahkan hampir setiap minggu mungkin setiap minggu itu hari Senin itu pasti upacara. Kenapa Teh Delia tidak bisa capek? Uh, yang saya bayangin kan ini karena uh, teman-teman bertemu dengan teman-teman yang lain, terus suasananya yang senang, dan dia ngelakuin semua hal itu dengan senang. Oke, semua itu karena mungkin ada support dari teman-teman mungkin ya dan juga melakukannya dengan senang hati mungkin seperti itu. Iya, Nah, karena kamu yakin bahwa
bisa melakukannya itu tanpa capek mungkin ya, dan dengan senang menjalaninya. Saya penasaran mungkin apa yang ada dalam pikiran Teh Delia saat itu. Saya nggak bisa memastikan secara pasti apa yang di pikiran itu, cuman yang saya rasakan tuh dari yang sedang dalam ilustrasi itu merasa senang karena merasa itu adalah dirinya sendiri, melakukan hal yang dia inginkan dan dia sukai. Oke, mungkin melakukan hal yang Delia sukai mungkin, dan menjalaninya dengan senang hati mungkin seperti itu. Hmm. Jadi ketika Teh Delia berpikiran bahwa Teh Delia dengan senang hati dalam menjalaninya, ada perasaan mungkin eh, senang dan mungkin eh, tenang juga, sehingga membuat Teh Delia itu enjoy dalam situasi seperti itu. Seperti itu. Iya, tepat sekali. Nah, sekarang saya ingin kamu turun mungkin ya, mungkin ke SMP atau SD maupun kelas 1 atau kelas 6. Nah, beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. SD ya kan? Oke, SD, tepatnya kelas berapa? 6. Oke, 6. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ini justru saya berada di saat perpisahan sekolah. Oke, perpisahan sekolah. Iya, Gimana pas saat perpisahan sekolah? saat itu saya memakai kebaya, sudah memakai medali perpisahan, dan sedang mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir sebagai wakil siswa kelas 6 untuk berpisah ke sekolah. Wow, itu sebuah eh, luar biasa sekali ya, eh, sebagai perwakilan kelas dan eh, apa, menyampaikan mungkin pesan dan kesan mungkin setelah perpisahan itu. Nah, itu sangat luar biasa ya. Nah, boleh saya tahu itu yang terjadi pada saat itu gimana saja? Ah, pada saat itu kejadiannya kejadian pada saat perpisahan itu um, seperti pada acara sekolah biasanya keadaan sangat ramai ya kan, namun saya melangkah mungkin dengan percaya diri meskipun agak takut juga untuk pertama kalinya berbicara di depan banyak orang, memegang map berisi tuntunan teks pidato, berjalan ke mimbar. Setelah itu saya kemudian mencoba untuk menatap mata hadirin di depan saya dan mulai berbicara kepada mereka. Oke, dan ketika perasaan apa yang kamu rasakan eh, pada saat melakukan itu? Perasaannya yang pertama ada perasaan sedih sedikit kan, karena harus menyampaikan kata-kata perpisahan, berpisah untuk pertama kalinya dari sekolah, ya bersama teman-teman, dan ada saya saya nggak bisa mungkinnya kan, ada rasa bangga mungkin
yang menampil di sana. Oke, ada lagi? Apakah cukup? Ya, cukup mungkin ya. Oke, cukup ya. Oke, Teh Delia bisa membuka matanya mungkin ya. Nah, oke. Nah, baik nih. Jika seandainya ada kita menggunakan skala nih dari 0 sampai 10 mungkin ya. 0 itu perasaan Teh Delia tidak baik-baik saja mungkin untuk saat ini, dan perasaan dan di angka 10 itu Teh Delia merasa sangat baik-baik saja. Nah, kondisi perasaan saat ini di skala berapa mungkin untuk Teh Delia? Saya merasa mungkin kalau dari skala 0 sampai 10, setelah menurut mata tadi, perasaan saya berada di skala 8,5 mungkin kan. Oke, lebih tepatnya mungkin 8 mungkin ya. Oke, Ya, Oke, jika seandainya eh, Teh Delia mampu bebas dari masalah yang tadi Teh Delia bicarakan, nah eh, di skala berapakah itu? gimana Kak? Boleh diulang? Nah, jadi ketika permasalahan Teh Delia mungkin sudah tercapai, mungkin sudah tidak ada mungkin ya. Apakah ada target tersendiri untuk skala berapa yang ingin dicapai oleh Teh Delia? Skala, karena dari 0 sampai 10 ya Kang, tapi saya mengincarnya lebih ke angka 9 mungkin Kang. Karena Ah, mungkin perasaan itu nggak akan bisa semuanya hilang, mungkin di angka 9 mungkin gitu Kang. Oke, di angka 9. Oh, itu sangat apa, pencapaian yang ingin Teh Delia inginkan mungkin ya. Oke, saya apresiasi ya, sangat bagus mungkin ya harapan Teh Delia ingin ke skala 9 mungkin ya. Oke, eh, sekarang eh, Anda meyakini bahwa dari Teh Delia itu eh, sangat spesial mungkin ingin mencapai apa yang Teh Delia inginkan mungkin. Seperti itu. Bisa dibilang seperti itu mungkin ya Kang. Nah, kira-kira nih eh, untuk mencapai skala 9 yang Teh Delia inginkan itu, nah kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Teh Delia? Mungkin untuk lebih tepatnya, saya kurang bisa merumuskan hal itu mungkin ya Kang. Mungkin nanti dibantu oleh Kang bisa. Cuman um, kalau dari sisi Delia sendiri, mungkin dengan lebih apa ya, lebih menerima mungkin ya Kang. Uh, Nambah menerima, terus ditambah lagi rasa syukur dan rasa senang untuk melakukan suatu hal mungkin gitu ya Kang. Oke, mungkin memperbanyak rasa syukur dan mungkin juga eh, memperbanyak mungkin berdoa kepada eh, Tuhan mungkin ya, seperti itu. Oke, nah eh, bagaimana Teh Delia untuk mencapai semua itu dengan melakukan apa yang tadi Teh Delia lakukan? Mungkin ya Kang. Mungkin bisa dicontohin dulu Kang. Seperti apa? Oke, nah mungkin seperti kita Delia ingin dengan mencapai angka skala 9 mungkin. Nah, Teh Delia mungkin dengan sebelum berangkat kerja, sepertinya ya, ini contoh mungkin dengan aktivitas kayak bersih-bersih ataupun Ah, mungkin hobi yang Teh Delia sukai mungkin ya, itu akan menambah eh, kinerja atau semangat dalam bekerja yang akan dilakukan mungkin di pagi hari.
Nah, dan itu akan dilakukan untuk kedepannya mulai saat ini, mungkin seperti itu mungkin. Mungkin kalau dari saya, yang bisa saya lakuin mungkin nih sebelum berangkat kerja, uh, lebih ke afirmasi diri aja mungkin ya Kang. Gimana saya terus menguatkan diri saya, terus ya tadi kan menambah rasa syukur itu sendiri, terus bilang intinya tuh terus memotivasi diri sendiri nih, menambahkan afirmasi-afirmasi positif kepada diri saya sendiri mungkin Kang. Oke, jadi Teh Delia akan mengatakan pada diri Teh Delia bahwa Teh Delia mampu untuk melakukan itu. Oke, apakah teknik tersebut atau eh, yang Teh Delia lakukan tersebut, apakah akan memberikan efek positif pada diri Teh Delia? Mungkin belum pernah saya coba ya kan, tapi yang saya bayangkan itu mungkin bisa lebih menambah rasa semangat itu ya Kang. Oke, nah, terus kira-kira apa ya lagi yang perlu terjadi pada Teh Delia yang ingin berubah mungkinnya agar mampu naik ke skala 9 mungkin? Ya, oh ya, mungkin tadi kan waktu disuruh Akang membayangkan mundur-mundur terus ke kenangan yang sebelumnya kan. Nah, itu tuh saya punya kebiasaan dimana mungkin di sekolah, namanya di sekolahnya kan dulu tuh sering minjem buku ke perpus dan membaca membaca seperti novel seperti itu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang mulai hilang mungkin ya kan. Nah, mungkin yang bisa saya coba ke depannya, entah itu pas pulang ataupun saya menyempatkan di pagi hari, mungkin dengan membaca novel seminimal misalnya 10 atau 15 menit nih, seenggaknya menyempatkan kebiasaan itu lagi mungkin ya kan. Oke, dapatkah eh, yang Teh Delia lakukan itu eh, apa efek yang Teh Delia rasakan mungkin untuk dari mungkin kebiasaan yang akan dilakukan Teh Delia itu? Uh, yang pasti efeknya mungkin dia rasa lebih gimana ya kan, mungkin bisa mendapatkan semangat yang sering dia dapat waktu dulu mungkin kan, menjadi lebih kembali ke diri yang sebelumnya mungkin ya, yang sempat hilang itu. Oke, eh, saya sangat terpukau mungkin ya ketika Teh Delia dapat menemukan solusi-solusi yang akan Teh Delia lakukan untuk meningkatkan suatu semangat dalam pekerjaan atau kinerja dalam pekerjaan mungkin ya, tanpa mungkin saran dari saya mungkin Teh Delia sudah mendapatkan atau solusi-solusi yang akan Teh Delia lakukan untuk menambah semangat dalam pekerjaan mungkin ya. Nah, saya sangat sangat mengapresiasi Teh Delia dapat menemukan solusi-solusi tersebut mungkin ya. Oke. Terima kasih buat Oke. Baik. mungkin uh, Oke. Apa yang ingin Teh Delia katakan barusan? enggak sih tadi terima kasih juga buat Akang Gista yang udah apa ya, membimbing mungkin ya gitu ya kan. Terus mungkin ya, tadi kan kata Kang Gista uh, dia bisa nemu uh, mungkin dua titik jalan keluar, tapi Delia masih tetap perlu gitu loh Kang, saran dari Akang itu sendiri buat Delianya seperti apa mungkin. Oke. Nah, baik. Kira-kira yang perlu Anda atau Teh Delia lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat atau dapat dengan cepat untuk kembali bersemangat dalam bekerja itu, eh,
atau mencapai tujuan yang Teh Delia inginkan itu harus bagaimana? Tentunya mungkin Delia lebih serap lagi uh, perasaan-perasaan positif yang tadi yang tadi timbul ya kan, yang tadi timbul ketika Delia kembali lagi ke memori-memori masa dulu, di mana Delia lebih semangat, Delia lebih apa ya, mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu. Jadi mungkin hal itu yang bisa Delia coba lagi itu motivasi ke diri sendiri, rasa syukur itu, terus kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sempat Delia tinggalkan, mungkin seperti itu kan. Oke, eh, yang tadi dikatakan oleh Teh Delia itu mulai saat ini akan Teh Delia lakukan. Ya, akan dicoba mungkin ya kan, akan Delia coba gitu. Oke, apakah Teh Delia yakin dengan eh, dengan tadi yang Teh Delia bicarakan untuk melakukan yang membuat Teh Delia itu bersemangat dalam bekerja? Sebenarnya kalau bicara yakin mungkin ya, belum terlalu yakin itu jalan keluarnya kan, cuman uh, perlu dan patut untuk Delia coba mungkin gitu. Mungkin untuk mulai saat ini mungkin Teh Delia akan coba untuk melakukannya mungkin ya. Setiap sebelum berangkat bekerja mungkin ataupun setelah apa mungkin saat istirahat kerjaan mungkin untuk menambah semangat dalam bekerja lagi mungkin seperti itu. Iya, seperti itu kan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, apakah Teh Delia eh, membawa alat tulis atau pulpen sama kertas atau buku mungkin? Ah, tidak ada mungkin kan, apa boleh lewat handphone mungkin? Oke, boleh lewat handphone ditulis ya mungkin pesan-kesannya untuk sesi konseling yang ke satu ini mungkin ya. Oke, boleh ditulis ya pesan-kesannya mungkin dan saya juga akan menulis pesan-kesannya. Ya, baiklah.
Oke, apakah sudah? Ya kan. Oke, bisa dibacakan pesan dan kesannya untuk sesi konseling yang pertama ini, yang ke satu ini. Mungkin dari satu-satu ini kesan dari saya kan um, rasa lebih tenang sedikit kan, terus rasa lebih bisa memotivasi diri sendiri lagi mungkin, terus mungkin pesannya, mungkin pesannya terima kasih sekali buat Kang Gista ya udah membimbing dan mendengarkan gitu kan selama sesi kelas ini gitu kan. Oke, baik. Mungkin saya akan membacakan kesan dan pesan saya mungkinnya untuk Teh Delia. Nah, pesan saya sangat mengapresiasi kesungguhan ingin berubah dari diri Teh Delia sehingga em, dapat menemukan solusi-solusi yang akan dilakukan oleh Teh Delia untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya mungkin ya. Nah, pesannya itu, nah terus lakukan apa yang tadi Teh Delia katakan dan untuk menambah semangat dalam bekerja dan mungkin untuk lebih baik dalam kedepannya. Seperti itu mungkin pesan dari saya. Nah, eh, untuk sesi konseling yang pertama ini mungkin kita cukupkan sekian ya mungkin. Nah, mungkin untuk sebelum itu mungkin saya ingin apa Teh Delia mungkin saya ingin memberikan tugas kepada Teh Delia. Nah, saya saya ingin Teh Delia itu eh, melakukan apa yang tadi Teh Delia katakan mungkin ya. Eh, terhadap solusi-solusi yang Teh Delia katakan. Saya ingin eh, Teh Delia lakukan itu. Nah, nanti di sesi yang kedua nanti saya akan menanyakan perubahan apa yang terjadi pada eh, diri Teh Delia setelah melakukan solusi yang tadi Teh Delia katakan. Mungkin seperti itu bisa dimengerti. Oke, kalau sudah ya mungkin untuk sesi konseling yang ke satu ini kita akhiri saja mungkin ya. Semoga apa yang Teh Delia katakan mungkinnya dapat tercapai dan berjalan mungkin dengan semestinya. Oke, terima kasih atas eh, dengan meluangkan waktunya mungkin ya dan partisipasinya. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kang. Ya.